Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan, yang pertama, Faiko Muzaki dengan NPM 0089, Anafsul Mutmainah dengan NPM 0090, Miftahul Janah dengan NPM 0091, Muhammad Hurairah dengan NPM 0102, Odi Wildan Pratama dengan NPM 0116, Intan Hairunisa dengan NPM 0122 yang akan menyampaikan sedikit tentang negosiasi. Slide pertama akan dibacakan oleh Mas Faiko. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Kegiatan negosiasi merupakan proses saat kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk dengan memiliki tujuan tertentu. Secara lebih luasnya, pengertian negosiasi bisnis adalah pertemuan tatap muka antara dua atau dua kelompok pengusaha untuk melakukan seri mencapai tujuan yang dapat memenuhi kepuasan semua pihak, yang memiliki kepentingan dengan elemen-elemen kompetisi dan kerjasama. Selanjutnya, negosiasi dikatakan berhasil adalah jika negosiasi yang untuk mencapai suatu perjanjian atau suatu kontrak dagang. Setiap perunding akan maju ke meja hal dengan tujuan dan tekad untuk mencapai suatu perjanjian dengan syarat-syarat yang hasil suatu kontrak atau perjanjian. Nanti negosiasi yang memenuhi jalan buntu hanya menghasilkan suatu perjanjian yang hanya akan memuaskan salah satu pihak saja. Yang lazim biasanya menyangkut mutu barang atau produk, harga, syarat pembayaran, dan lain-lain. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu faktor utama negosiasi. Di sini faktor utama negosiasi ada 5. Yang pertama, para pihak yang ikut serta dalam negosiasi. Yang kedua, hubungan antar pihak. Yang ketiga, komunikasi antar pihak. Yang keempat, kesepakatan yang sah. Dan yang terakhir, pilihan alternatif. Kemudian proses dalam negosiasi. Pihak-pihak yang mempunyai program atau pihak pertama melakukan penyampaian dengan memakai kalimat yang santun, jelas, dan terinci. Yang kedua, pihak dari mitra bicara menyanggah mitra bicara dengan tetap menghargai maksud pihak pertama. Yang ketiga, pihak kegiatan atau program mengemukakan argumentasi dengan memakai kalimat yang santun dan meyakinkan mitra bicara dengan disertai alasan yang logis. Yang keempat, terjadi pembahasan dan kesepakatan untuk terlaksanakannya program negosiasi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan dalam bernegosiasi. Yang pertama, ketajaman pikiran dan kelihayan. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, kemampuan dalam beradaptasi. Yang keempat, daya tahan. Yang kelima, kemampuan dalam bersosialisasi. Yang keenam, konsentrasi. Yang ketujuh, kemampuan berartikulasi. Dan yang terakhir, memiliki selera humor. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Lima tahapan dalam bernegosiasi. Yang pertama, persiapan atau perencanaan. Berharap pada tahap ini dapat keputusan apa yang dimaksud buah kenapa. Proses mengumpulkan data sangat diperlukan agar dapat mendukung posisi kita. Dengan menyampaikan argumen dalam proses mendukung posisi kita harus dengan bijaksana. Selain itu juga kita harus tahu keinginan pihak lain apa dan kenapa. Yang kedua, definisi peraturan. Pada proses ini kita harus menentukan garis besar dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan kita negosiasikan. Yang ketiga, penjelasan dan pembenaran. Dalam masing-masing pihak harus dapat mengungkapkan apa yang diinginkan. Kita dapat memberikan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung posisi kita. Yang keempat, tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada proses ini, kita melakukan
pencarian solusi. Dari kedua belah pihak diharapkan saling fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi untuk mendapatkan titik temu. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu ada peran negosiator. Seorang negosiator dapat melakukan berbagai peran penting dalam bernegosiasi, antara lain yang pertama sebagai seorang pemimpin, yang kedua faktual, yang ketiga analitis, dan yang keempat relasional, yang terakhir intuitif. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam negosiator. Yang pertama, negosiator curang. Harus berhati-hati berhadapan dengan seorang negosiator yang curang karena pada dasarnya yang terlintas dalam benak pikirannya adalah bagaimana memenangkan negosiasi dan mengalahkan Anda. Yang penting bagi negosiator curang adalah dapat memenangkan negosiasinya. Yang kedua, negosiator profesional. Seorang negosiator yang profesional akan tahu apa yang sedang dinegosiasikan dan tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya. Ia memiliki pengetahuan dan keterampilan bernegosiasi dengan baik. Yang tak kalah pentingnya adalah ia tahu banyak hal tentang lawan negosiasinya. Yang ketiga, negosiator bodoh. Seorang negosiator yang bodoh cenderung menghendaki kekalahan untuk kedua belah pihak. Tidak peduli apapun yang Anda lakukan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa menang. Yang penting baginya, tidak ada yang menang dalam negosiasi. Oleh karena itu, untuk menghadapi negosiator macam ini, Anda harus memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku pihak lawan yang berpura-pura bodoh tersebut. Jika ia takut kalah, yakinkanlah agar ia memiliki motivasi yang kuat untuk bernegosiasi dengan baik. Jika ia tidak tahu, berilah pengertian yang sejelas-jelasnya, sehingga ia memahaminya dengan baik. Jika ia merasa terancam, maka bersikaplah arif dan bijak dalam bernegosiasi. Yang terakhir yaitu negosiator naif. Pada umumnya, ia adalah negosiator yang tidak siap bernegosiasi. Tidak tahu pokok persoalan yang akan dinegosiasikan, bahkan cenderung percaya begitu saja pada pihak lawan negosiasinya. Kalau perlu, ia bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh pihak negosiasinya. Dengan seorang negosiator yang naif, pihak lawan jelas dapat menang dengan mudah. Namun pihak lawan sebaiknya tetap harus lebih berhati-hati karena bukan tidak mungkin ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak diketahui pihak lawan negosiasinya. Ia bisa saja menyetujui apa yang diinginkan pihak lawan negosiasi karena ia mempunyai tujuan lain yang menurutnya sangat berarti baginya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.